Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Susu Widiawati dengan NIM 2405010163 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia. Mata kuliah Manajemen Public Relation, dosen pengampu Ibu Rosanah SS MI Kom. Di sini saya akan memaparkan rancangan proposal program PR Comprehensive yang telah saya susun untuk PT Inox Cycle Technology Group Tbk. Program ini dirancang menggunakan kerangka kerja 4 tahapan manajemen strategis public relation dari Catlip, Center, and Broom yang mencakup tahap identifikasi masalah, perencanaan, tindakan komunikasi, hingga evaluasi program. Identitas program dan landasan komunikasi. PT Inox Cycle Technology Group Tbk merupakan salah satu emiten di Indonesia yang bergerak pada daur ulang limbah botol plastik PET menjadi produk recycle polister. Untuk memperkuat posisi perusahaan dan meningkatkan partisipasi publik, saya merancang program PR berjudul Inox Cycle Circularity, mengubah limbah botol plastik menjadi serat berkualitas tinggi untuk Indonesia hijau. Adapun komponen-komponen utama dalam program ini mencakup: yang pertama, komunikator utama, yaitu ditangani langsung oleh Corporate Secretary and Head of Corporate Communication PT Inox Cycle, didampingi oleh Sustainability Specialist perusahaan sebagai spokesperson teknis. Yang kedua adalah target publik sasaran, sebagai tes publik internal, yaitu karyawan dan manajemen pabrik, serta publik eksternal yang mencakup generasi muda, komunitas bank sampah, industri manufaktur, pengguna serat daur ulang, investor pasar modal, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ketiga, saluran media integrate. Kami memanfaatkan kombinasi outlet media seperti website dan Instagram perusahaan, media berupa publikasi berita nasional, media melalui kampanye TikTok dan YouTube, serta experiential media melalui smart group of point dan after tour. Yang keempat, waktu pelaksanaan. Program berlangsung selama 3 bulan, terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2020. Pesan utamanya, pesan kunci yang ingin ditahukan adalah bahwa botol plastik bekas bukanlah sampah yang berguna, melainkan bahan baku bernilai ekonomi tinggi yang ramah lingkungan. Tagline utama kampanye ini adalah langkah kecil botolnya, masa depan hijau bumi. Yang keenam, tujuan utama program untuk meningkatkan pemahaman publik tentang daur ulang PET sebesar 50%, membangun reputasi ESG, emiten Inox di mata investor, serta mengumpulkan 15 ton limbah botol PET berkualitas selama periode kampanye berlangsung. Selanjutnya masuk pada penerapan 4 tahap manajemen strategis PR Catlip, Center, and Broom. Tahapan pertamanya yaitu mengidentifikasi masalah. Pertanyaan yang paling mendasar pada tahapan ini adalah, apa sih yang sedang terjadi saat ini? Berdasarkan analisis situasi yang kami lakukan, Indonesia menghadapi darurat sampah plastik, di mana jutaan botol PET terbuang ke TPA setiap harinya. Namun, di sisi lain, PT Inox Cycle menghadapi 2 tantangan PR, yaitu
Yang pertama, adanya anggapan salah dari masyarakat bahwa produk berbahan daur ulang itu kotor atau berkualitas rendah. Yang kedua, belum optimalnya kebiasaan masyarakat dalam memilah botol plastik dari rumah sehingga pasokan botol PET bersih untuk pabrik daur ulang seringkali bercampur limbah lainnya. Melalui riset kualitatif, sosial media listening, dan FGD bersama mitra bank sampah, kami menemukan bahwa pabrik sebenarnya ingin berkontribusi, tetapi mereka membutuhkan fasilitas pembuangan yang mudah dan edukasi yang transparan. Selanjutnya, tahapan kedua, perencanaan dan pemrograman. Tahapan ini adalah apa yang harus kita lakukan dan katakan serta mengapa. Berdasarkan temuan riset tersebut, kami merancang 2 pilar program utama. Itu yang pertama, pilar fasilitas interaktif. Pemasangan 15 unit inox cycle smart drop-off point di tempat keramaian. Pengunjung yang memasukkan botol PET bersih akan mendapatkan reward point digital yang dapat ditukarkan dengan saldo e-wallet. Yang kedua, pilar edukasi visual, Behind the Fiber, rangkaian konten video dokumenter pendek yang memperlihatkan secara jelas proses transformasi botol plastik bekas menjadi serat RPSP yang bersih, higienis, dan digunakan sebagai bahan baku industri tekstil, otomotif, hingga furnitur. Waktu pelaksanaan dilakukan secara bertahap, yaitu pada bulan Oktober fokus pada awareness dan launching. Kemudian bulan November fokus pada engagement dan factory tour. Serta bulan Desember fokus pada pameran karya sirkular dan pencapaian target TONAS. Selanjutnya tahapan 3 dan tahapan 4, yaitu tahapan pelaksanaan komunikasi dan evaluasi. Tahapan ketiga, mengambil tindakan dan berkomunikasi. Pertanyaan yang paling dasar adalah bagaimana kita mengimplementasikan rencana ini dan kapan kita mengatakannya. Dalam tahapan ini, PT Innocycle melakukan beberapa aksi strategis. Yang pertama yaitu penyelenggaraan media dan analisis vektor. Kami mengundang para jurnalis berita ekonomi, pembuat konten lingkungan, dan analisis saham untuk berkunjung langsung ke pabrik pengolahan di Tangerang dan Solo. Mereka merekam sendiri betapa canggih dan higienisnya mesin pencuci dan pemintal serat daur ulang Innocycle. Yang kedua itu kampanye digital dengan tagar ubah botol jadi karya. Untuk mendorong publik membagikan video aksi memilah botol bekas mereka di TikTok dan Instagram dengan imbalan hadiah edukatif. Yang ketiga, penerbitan press release berkala. Mengirimkan pembaruan berita kepada media massa mengenai kontribusi PT Innocycle dalam pengurangan emisi karbon dan penyerapan limbah plastik nasional. Yang keempat, yaitu manajemen komunikasi krisis. Menyediakan saluran layanan pelanggan cepat tanggap untuk menjawab pertanyaan seputar operasional drop-off point maupun isu-isu lingkungan. Selanjutnya, tahapan keempat, mengevaluasi program. Pertanyaan yang paling utama yaitu seberapa baik program ini telah berjalan dan apakah mencapai target. Evaluasi kami ukur secara menyeluruh melalui 3 tingkatan KPI, yaitu yang pertama, evaluasi output. Menghitung jumlah pemberitaan di media massa, target minimal 30 artikel, total engagement di media sosial, dan jumlah warga yang berpartisipasi di drop-off point.
Selanjutnya ada evaluasi outcome. Melakukan survei pasca kampanye untuk mengukur tingkat kenaikan kepercayaan publik terhadap kualitas produk daur ulang RPSV serta reputasi ESG PT InnoCycle. Lalu evaluasi impact, menghitung jumlah fisik sampah botol PET yang terkumpul. Targetnya 15 ton dan konversi dampak peningkatannya terhadap pengurangan beban TPA lokal. Aspek etis, tanggung jawab sosial dan value nilai akademisnya. Calon praktisi public relation yang bertanggung jawab, seluruh rancangan program ini disusun dengan berlandaskan pada aspek etis PR dan tanggung jawab sosial. Di antaranya, yang pertama, prinsip kejujuran dan anti-greenwashing. PR PT InnoCycle berkomitmen menyajikan data operasional, jumlah tonase daur ulang, dan laporan dampak lingkungan secara jujur dan dapat diverifikasi tanpa rekayasa klaim ramah lingkungan atau anti-greenwashing. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan ekonomi sirkular. Program ini memanusiakan para pekerja di rantai pasok bawah, seperti pemulung dan pengelola bank sampah, dengan merangkul mereka sebagai mitra strategis keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, edukasi publik berkelanjutan. Program tidak sekedar bertujuan komersial, melainkan memberikan edukasi nilai agar masyarakat memiliki kesadaran jangka panjang dalam mengelola sampah plastik secara bijak. Yang keempat, kepatuhan pada kode etik PR. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai kode etik PR Indonesia dan International Public Relations Association, menjunjung tinggi transparansi serta menghormati hak-hak publik. Kesimpulannya, penerapan manajemen strategis PR Catholic Center and Brom pada PT InnoCycle Technology Group Tbk berhasil membuktikan bahwa kegiatan PR dapat menjadi jembatan efektif antara kepentingan bisnis, edukasi masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Third program InnoCycle Circularity PT InnoCycle tidak hanya memperkuat citra positif dan nilai saham perusahaan di mata investor, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi bumi Indonesia. Berikut adalah sumber rujukan dan referensi akademis yang saya gunakan dalam menyusun proposal dan naskah presentasi ini. I just had to let you know you're